Tes suara, halo Putri, konbanwa Putri Sang. Sensei. Hai, Hisashiburi. Hisashiburi itu lama tidak ketemu. Oke. Pamit. Hah? Kenapa? Putus-putus? Kemarin kemarin telah tuh. Mit. Apa ada kelas kemarin? Semalam nggak ada. Soalnya saya sampai setengah 10 masih ngajar juga. Gitu. Karena yang kelas sebelumnya ini kan setiap hari ada kelas sebenarnya, malam. Yang dari jam Oh, setengah 8 gitu kan. ya. Jadi yang itu belum kelar terus kelasnya karena muridnya pada banyak nanya gitu, ya udahlah saya jawabin dulu aja deh gitu, seperti itu. Jadi malam ini kita rencananya mau belajar kanji gitu dari kemarin hari Ya Minggu tuh. makanya makanya Mm-mm. itu kemarin kok di grup dan ada itu Mm-mm. Iya. grupnya kok nggak ada beritahuan apa-apa juga kan terus Mm-mm. ya udah. Mm-mm. Terakhir kelasnya hari Minggu sih tadi, si Wulan kemarin Minggu, yang Minggu siang Oh, tuh. yang siang Mm-mm. itu ya Sensei. Iya, karena saya malamnya ada kelas juga kan, N3. Biasanya kelas N3 tuh hari Sabtu pagi. Ternyata itu tadi sempat diundur, senseinya nggak bisa Sabtu pagi pergi gitu katanya, ya udah deh. Jadi Minggu malam kemarin itu. Jadi Minggu malamnya saya minta ke kalian bisa nggak siang gitu. Seperti itu deh. Ya udah. Iya, Mm-mm. Mana nih si Wulan nih? soalnya kemarin Mm-mm. awal soalnya itu badannya agak nggak enak. Jadi Hmm. minta awal terus pengennya nggak sampai jam 2 gitu loh Sensei, ternyata malah Bulan atau siapa kemarin yang bilang jam 1 lebih itu akhirnya nggak Mm-mm. jadi ikut. Oh gitu. Ya udah. Nah, oke. Ya, Ya oke. Halo, konbanwa Wulan Sang. Konbanwa Sensei. Hai, oke. Kita malam ini belajar kanji. Oke. Ini belajar kanjinya mau bisa sambil menulis apa gimana nih jadinya nih? Saya menyesuaikan aja. Dari urutan guratan dulu kali ya. Cara menulis gitu ya. Sensei. Heeh. Sensei, filenya bisa dipin nggak? Saya Apanya? kehilangan file. Filenya bisa dipin Ya, Filenya. di dropnya apa? itu ya Sensei. Filenya saya kehilangan. Saya kehilangan file. Filenya bisa dipin. Saya kirim lewat email bukan? Hmm, Heeh. Saya kirim email sih harusnya. Oh ini nggak bisa di ini ya. Ada request access ya. iya. Anyone with the link. Ya, oke. Kasih buka aku nggak bisa ya. Oke. Coba. Oke, ini saya copy deh ke linknya, kemudian mana ada satu lagi ya? Ada dua ya? Satu lagi apa sih? Oh, dua-duanya Kenji Look and Learn. Oke. WA. Oke, itu tuh filenya. Download sendiri dan nanti. Oke. Jadi ini bukanya dari email lagi. Itu boleh kalau ada pakai laptop, boleh download ini. Atau kalau mau lihat di sini boleh juga. Gitu.
Oke, ini pakai pakai buku ini dulu, terus nanti baru masuk ke Genki, gitu ya. Karena menurut saya si Genki lebih komplit sih sebenarnya. Tapi nah, karena ada gambarnya, dua-duanya ada gambarnya sih sebenarnya. Tapi setelah ini dia udah nggak ada gambarnya lagi nih soalnya. Kalau si pakai basic kanji itu saya kirimin juga di sekalian. Yang basic kanji tuh kayaknya cuma di awal aja sensei, yang ada kayak eh, apa gambarnya gitu, yang ibarat kayak mirip ini mirip itu gitu. Iya. Kalau yang Genki ini ada gambarnya semua. Tuh, semuanya ada gambarnya. Jadi menurut saya cukup membantu sih kalau ada gambarnya gitu kan. Nah, kemudian kalau Ya yang terus ini itu sisanya juga nggak ada. kan di sebelahnya ini nggak buka lagi. Kenapa? Itu kan gambarnya kan di sebelahnya, kalau yang basic kanji kan enggak, Iya. di depan semua gambar. Iya, betul. Yang ini di depan semua gambarnya, sisanya nggak ada gambar. Gitu. Iya. Jadi memang ada plus minus lah ya dua-duanya buku ini gitu ya. Seperti itu sih. Jadi pakai aja dua-duanya kalau menurut saya buat latihan. Tapi kurang lebih sama. Nah, ini kita belajar dari sini dulu nih. Kanji writings. Menulis kanjinya. Gitu. Nah, biasanya kalau nulis kanji tuh seperti ini nih. Ya kan, kalau kalian punya buku kotak-kotak boleh dipakai, kalau enggak juga nggak apa-apa kalau nggak ada buku kotak-kotak. Saya pun sekarang dulu pakai buku kotak-kotak, tapi kalau untuk misalkan kayak nulis gitu ya, apa kayak saya pernah share nggak ya gitu ya, nah itu saya udah pakai kertas biasa aja sekarang jadinya gitu. Paling jadi kayak dua garis lah mungkin space-nya gitu kan, perlu ruangnya. Nah, seperti itu. Oke, halo Yuvita Sang. Oke, ini malam ini kita khusus untuk belajar kanji dulu nih ya, gitu ya. Seperti itu. Biar ada variasinya, biar nggak bosen gitu. Kalau kata Ulang katanya bosen belajarnya. Ya udah, kita ada variasi kanjinya gitu kan. Nggak buku Mina mulu. Gitu. Oke, lanjut. Berarti nah ini sekarang kita baru mulai Yuvita, jadi jangan khawatir. Nah, ini kita pertama mulai dari rules-nya dulu ya, gimana cara nulis kanji gitu kan. Terutama ini akan sangat membantu kalau kalian nanti pakai akebi nih, kayak gini nih, akebi di handphone kalian nanti kan. Ini kalian ketik search di sini, nah nanti kalian bisa nge-swipe sendiri. Misalkan kalian nggak tahu nih, aduh ini furigananya apa gitu, alat bantu furigananya apa gitu contohnya. Misalkan kalian nemu bacaan tapi kalian nggak tahu furigananya gitu kan, seperti itu. Terus kalian bisa ketik aja di sini, misalkan ada apa yang nggak tahu ya, misalkan nah ini boleh nih, chuo ya kan, kayak gini. Kemudian tutup sama begini. Nah, nanti muncul dia. Nah, oh ini ternyata cu atau naka gitu kan, itu muncul kayak gitu. Makanya itu gunanya stroke-nya bener gitu, cara tahu stroke-nya bener kayak gitu. Kemudian apalagi, bentar, salah nih, satu lagi sama misalkan migigawa. Nah, migigawa misalkan kanan, migi berarti dari kanan dulu, begini nah dia muncul tuh gitu. Kalau kalian stroke-nya benar, guratannya benar, dia akan muncul. Tapi kalau salah biasanya dia nggak muncul sih biasanya ya gitu. Coba saya salah nih, saya salah, tetap muncul sih gitu. Mungkin kalau yang akan nanti lebih complicated mungkin nggak akan muncul dia kayak gininya gitu, karena pernah juga saya ngalamin ternyata salah guratannya gitu kan, dia nggak muncul gitu. Oke. Berarti dia dari kiri
ke kanan gitu kan, dari kiri ke kanan nih caranya ya kan. Berarti misalkan nulis hitotsu 1 gitu kan, kanji 1 dari kiri ke kanan kayak gitu, seperti itu ya. Kurang tebal nggak ya? Set, nah begitu kanji 1 nih. Terus kemudian ada nulis ke bawah gitu kan, kanji apa nih ya, macam-macam lah ya, pokoknya dari atas ke bawah seret gitu kan, kayak gitu. Atau kalau misalkan 3 nih, nah kanji 3 kan ada 3 kali nih ngeguratnya nih, jadinya dia begini 1, 2, 3. Nah seperti itu, ada 3 ya. Ini kalau mau ininya sama juga nggak apa-apa sih, nggak akan banyak ngaruh gitu, seperti itu. Yang penting dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, terus dari atas dulu baru ke bawah, lanjutin. Nah ini apa, kanji 3 nih. Kemudian misalkan kayak kawa nih, ini kanji yang ini nih, ini kawa, kanji kawa ya kan. Berarti tetap ikutin juga dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah gitu kan. Ini kanji kawa, kanji sungai nih, begini 1, 2, 3. Nah ini kanji sungai ya kan. Atau kanji guci, kanji pintu, kanji gerbang gitu ya, yang ini nih. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Berarti dari kiri dulu, kiri ke kanan, jadi berarti atas ke bawah dulu, terus dari kiri ke kanan, set. Ini tanpa putus, baru ini set. Nah ini bikin kanji pintu, kanji gerbang gitu ya. Nah kemudian kalau kayak kotak begini, sama persis 1, 2. Nah kemudian tengahnya dulu diisi ya kan, dari atas ke bawah juga tetap sama gitu, 3, 4, 5. Nah seperti itu. Oke, ini kanji sawah nih yang ini gitu ya. 1, 2, nggak putus yang ininya, terus ke bawah dulu ya kan, 3, 4, 5. Nah seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ada yang cu nih. Nah ini naka yang tadi nih. Kalau naka kebetulan kan ini ya, apa, nembus dia ya kan. Kalau kayak si ini kanji sawah, dia nggak nembus nih. Nah ini sekarang ada nembus nih ya kan. Kalau nembus sama prinsipnya, bikin dulu kotaknya 1, 2, tutup 3, baru tembusin terakhir. Nah gitu, kanji naka, kanji di dalam ini seperti ini. Lanjut, kemudian misalkan ada apa, mengakhiri stroke, mengakhiri guratan biasanya gitu kan. Contohnya kanji pohon, kanji ki. Nih kanji ki yang ini nih, ki, pohon seperti ini nih. Nah guratannya bisa kalian buka di akebi. Nah seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah tapi kalau tulisan tangan tadi ada sedikit guratannya, 1, 2, 3, 4. Biasanya yang akan ngaruh sih seperti ini nih, yang hook ini nih, kayak ada congkelannya gitu, kayak kanji bulan, kanji suki ya kan. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah, 1, 2. Nah dia dikasih kayak cengkoknya gitu. Tapi ini biasanya untuk tulisan tangan sih ngaruhnya. Kalau untuk komputer biasanya ya udah computerized, nggak begitu kelihatan gitu ya gitu. Jadi kayak ada cengkoknya di sini nih, kayak gitu. Oke, kanji gatsu. Oke, kita mulai kanji pertama. Jadi itu ya, itu ada, nanti boleh diulangin lagi. Kalau nggak tahu
atau misalkan nanti kesulitan tanya lagi atau ikutin yang di sini lagi gitu ya. Ini kanji book ini. Kemudian kita masuk yang buku Genki-nya. Gitu Dan ya. saya mau nanya, Hmm? sorry mas, untuk nulis kanji itu Mm-mm. kan misalkan yang ada hooknya tadi ada garis-garisnya kan, Mm-mm. terus kita nggak inget harus dari mana dulu. Nah Mm-mm. terus jadi kita mulai versi kita boleh nggak? Mulai versi kita. Kalau Ya bisa tapi bentuknya sih, gitu juga tuh. kalau bisa sih, kalau bisa sih jangan ya gitu kan. Mungkin awal-awal nggak masalah ya, karena kalau baru belajar ya no problem gitu ya. Orang Jepangnya mungkin akan ya udahlah gitu kan, orang namanya juga bukan orang Jepang asli gitu ya. Tapi mungkin kalau mungkin nanti kalian udah memang serius gitu kan mau kerja ke Jepang, kerjanya sudah sampai N2 gitu, berarti ya itu udah wajib untuk dikuasai gitu maksud saya. Gitu, tergantung balik lagi ke kalian, apakah kalian mau menseriuskan untuk kerja ke Jepangnya gitu dalam jangka panjang atau enggak gitu kan. Makanya jadi saya serba salah sebenarnya kalau ngajarin kanji, tapi kalian oh ternyata paling cuma N4 doang, mau Tokutegino terus 5 tahun balik lagi, ya berarti kayaknya nggak relevan gitu kan untuk mengajar secara manabu, secara deep learningnya gitu kan. Tapi kalau saya kan emang kepengen secara jangka panjang, jadi emang tujuan saya sampai N2 nanti kan belajarnya kayak gitu, jadi ya harus saya kuasai basic stroke-nya ini gitu kan. Tapi kalau kalian nggak mau nguasain pun nggak masalah juga, karena kalau tujuan kalian mau JLPT N4 atau JFT Basic A2 atau pokoknya JLPT lah, semuanya itu nggak perlu untuk bisa tahu guratannya gitu, nggak perlu tahu. Kalian cuma cukup tahu oh ini kanji apa, seperti itu aja kayak gitu. Oh ini kanji apa, kan banyak kanji ribet tuh gitu kan, kayak gini ya kan kayaknya udah mulai banyak guratannya nih gitu kan, ada banyak gitu kan. Ya kalian nggak perlu tahu 1, 2, sampai 8-nya nggak masalah gitu sebenarnya, nggak bisa cara nulisnya nggak masalah, yang penting kalian tahu cara bacanya aja kayak gitu, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kanji panas banyak. Nah, Agemono enggak, Matsui. Nah ini kan banyak nih kanjinya nih. Nah, sampai 15. Nah, kalian nggak bisa nulisnya juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuman akan sangat membantu kalau kalian tahu ini kayak gimana cara nulisnya gitu kan. Karena ini namanya ini radikal ya. Radikal tuh kayak gini nih. Ini kan ada kanji yang sebenarnya 1-5 ini adalah kanji terpisah, bisa berdiri sendiri. Ini kanji saki nih sebenarnya, kanji sebelum, kalau kalian ingat ya kan. Contohnya saya screenshot dulu deh gambar ini. Oke, bentar. Jadi kalian nanti ada gambaran, oh ternyata kanji itu tuh terdiri dari beberapa ini ya gitu loh. Oke, kita simpen kanji saki. Saki ini nih. Nah ini nih, lihat mirip kan kayak gitu. Saya kecilin nih. Nah seperti ini biar bisa ada perbandingannya gitu maksud saya. Nah oke, kelihatan minasan? Halo? Ya kelihatan sensei. Ya oke. Jadi ini ada radikal namanya yang tadi saya bilang. Nah kanji yang ini nih 1-5 ini adalah bentuknya dari sini nih.
Nah seperti itu, mirip kan, paling ini ada ininya, ada satunya nih yang nggak ada gitu kan. Berarti kalau begini doang ini bisa dicari berarti nih. Ntar kita cari di sini kanji apa itu yang begitu tuh. Jadi begini, kemudian apalagi tadi 1 2 tutup 3 4 5. Oh, salah saya. 1 2 3 4 5. Nggak ada. 6 7 8. Nggak ada juga. Salah kali ini. Atau bawahnya kanji api. Nah, ini kanji api bawah nih. Atau ini kanji kuat. Nah, seperti itu. Kanji Cikara. Nah kayak gini tuh kan, ada sebagian yang bisa nih. Nah ada, pokoknya ada radikal lah, ini kuncinya di sini nih. Kalian lihat di AKB dah ya. Nah radikal yang begini nih. Nah kayak gitu, seperti itu ya. Oke, masuk lah, biar nggak bikin lebih lama lagi. Nah ini seperti ini nih, kelihatan di layar. Nah ini biasanya disebutnya radikal nih, yang seperti ini nih. Jadi ada sebagian yang mungkin menggambarkan, oh ternyata ini tuh seperti pisau nih artinya nih. Nah tuh, dari gambar ini sebenarnya kanji itu kayak dari gambar. Kayak hito ini orang, ini jalan, jalan raya gitu kan, road. Kemudian ini kan seperti apa, ruangan gitu ya, ruangan tertutup gitu ya, gini seperti itu. Nah ini bisa di seperti ini ada kanji kuni nanti di halaman 64 seperti itu, nomor 64 kanjinya kayak gitu. Ini kanji kaki orang, jadi kadang biasanya bisa jadi aruku ya kan, berjalan, berlari, nanti ada radikal ini kayak gitu. Ada kanji rumah ya kan, kanji ye nanti pakai ini tuh. Terus juga kanji yasui juga nanti ada. Kanji apalagi nih, ini kanji belajar atau apa nih, ini kayaknya kalau nggak salah kanji ini sih, kanji ji, kanji huruf gitu kan. Ini mirip dengan ya, nah maksudnya tuh rumah gitu ya, seperti itu. Terus ini kanji mise, ini nanti ada kanji mise, kanji toko gitu kan, ini artinya kayak atap. Nah kayak gini nanti ada banyak radikal, ini namanya radikal kayak gitu. Kanji ikimas ya kan, kanji jalan. Nah ini juga bisa jadi jalan, kanji ikimas nanti akan muncul ikimas. Kemudian kanji tangan. Nah tangan tuh kayak gini mungkin nih, jadinya begini nih tuh, jadi kayak gini tuh kanji tangan. Kemudian ini biasanya kanjinya nggak begitu banyak ini ya, jadi ya nggak perlu tahu lah mungkin. Kanji kami, kanji jinja itu kuil gitu kan. Ini cuma ada 3 sih gitu.
nggak begitu penting untuk diingat sih gitu, mungkin jarang sih. Terus ini kanji api tadi. Nah, ini radikal kanji api seperti ini. Jadi yang ada kayak gini biasanya berhubungan dengan api, bawahnya tuh 1 2 3 4. Kanji air. Kanji air biasanya ada ininya di samping kirinya gitu kan. Jadi ini stroke-nya biasanya di bagian-bagian tertentu gitu kan. Seperti itu. Ada yang di bagian kiri, ada yang di bagian atas dan kiri, ada yang di bagian bawah saja atau di bagian atas saja, atau ada di bagian atas kiri sampai ke bawah seperti itu. Jadi nanti macam-macam nih kanjinya, oke? Jadi ini ya nanti coba kalian baca sendiri di rumah gitu kan. Ini radikal pokoknya namanya nih, kayak sebagian partnya seperti itu dari kanji yang mungkin bisa kalian ingat gitu ketika kalian ketemu ada padanannya gitu nantinya. Oh ini kira-kira ini berhubungan tentang penyakit gitu. Oh ternyata rumah sakit tuh dari begini nih dulu nih. Nah kanjinya rumah sakit kira-kira antara byoin, byoki, atau kanji sakit itai gitu kan. Nah seperti ini ada kanji-kanji ini. Kanji rumput gitu kan, kanji rumput, kanji hana, ini kanji bunga gitu kan, atau kanji ocha green tea maksudnya. Nah ini ada kanji yang seperti ini nanti. Oke, langsung kita praktekin aja nih 1 sampai 10 sama bilangan ya. Ini kanji 1, kalian nih biasanya dulu saya belajar kanji sih nulis sih, tapi kalau kayak kelas online gini gimana cara belajar ngajar kanjinya ya? Saya bingung juga. Kalian mau nulis apa gimana? Halo? Boleh lah nulis sensei. Iya, ya udah nulis. Kalau gitu nggak hafal. Ya, Soalnya nggak hafal kalau hanya dibaca jadi tengok. ya udah, tulis lah. Gitu. Cara nulisnya mau kayak gimana tuh? Kalian punya buku kotak-kotak apa gimana? Buku biasa aja lah sensei. Nggak ada buku kotak-kotaknya. Ya udah. Tulis lah. Mau saya kasih contoh apa gimana nih? Kalau saya sih udah begini nih. Kalau nulis biasanya saya pakai buku standar bisa. Ada beberapa cara tuh belajar kanjinya saya sendiri juga. Cara 1, cara 2. Nah, tuh saya kirim gambar di WA tuh, di grup. Jadi ya kalian terserah aja dah tuh. Kira-kira mau cara 1 apa cara 2 tuh kira-kira. Kayak gitu. Ada 2 cara tuh. Kalau cara 1 berarti kan cuman belajar ibarat kata itu berarti belajar ininya, mojigoinya doang. 1 kanji doang nih. Kanji ini artinya apa? Udah selesai. Gitu kan. Tapi kalau cara 2 kalian belajar 1 kanji gitu kan.
Kemudian ada contohnya di bawah. Contoh dalam kalimat. Nah, seperti itu. Kalian pilih yang mana nih? Saya mau nomor 2 Sensei. Nomor 2. Betul teman-teman yang lain. Oke. Berarti kalau nomor 2 ya, bentar. Si buku ini ada contoh kalimatnya nggak ya? Soalnya saya nggak pernah pakai buku ini sih. Cuman buat baca-baca doang. Oh, dia nggak ada ya. Dia sampai akhir begini doang ya buku. Oh iya. Oh, kalau buku ini kagak ada contohnya. Nah, saya dulu pakai buku ini ada contohnya. Gitu. Jadi ya dikombinasi dah tuh ya. Gitu. Walaupun sebenarnya isinya sama sih pasti awal-awalan, tapi mungkin ujung-ujungnya jadi agak beda gitu kan. Gitu. Tapi si ini nggak dari satu sih problemnya. Nah, ya udahlah, bolehlah pakai ini nih. Nah, ini nih. Oke, latihan di sini deh. Ya kan? 1 nih. Bacanya bisa hitotsu, bisa ichi. Nah, kalau hitotsu artinya satu, ya kan? Satu benda gitu kan. Atau bisa ichigatsu, bulan Januari gitu kan. Atau dia bisa dibaca hito, jadi hitori, satu orang. Nah, kalau hitori satu orang, kalau hitotsu satu benda, seperti itu. Kalau ichigatsu bulan Januari, kalau ichinen 1 tahun gitu, seperti itu. Jadi cara bacanya ada kunyomi, ada onyomi gitu. Tulis dulu. Kalau udah tulis kasih tahu saya. Biar kita lanjut. Kan nungguin kalian nulis nih. Waru Sensei. Hai, oke lanjut. Yang kedua, kanji 2. Seperti ini, futatsu. Jadi dia bisa futatsu, bisa ni cara bacanya. Tergantung, kalau futatsu berarti 2 benda. Ya kan? Jadi 2 benda futatsu belakangnya. Kalau 2 orang futari. Jadi tetap futa nih sebenarnya. Futanya, ya kan? Futanya bisa futatsu, futari. Kemudian kalau bulan Februari ni jadinya bacanya. Nibang, nigatsu di bulan Februari, atau nineng 2 tahun gitu. Tulis juga, silakan. Kalau udah bilang. Waru Sensei. Oke, lanjut. 3 seperti ini. 1, 2, 3. Dia bisa mitsu, ya kan? Mi. Yang ini. Mitsu artinya 3. Kalau mika artinya tanggal 3, gitu kan? Tanggal 3 Oktober gitu, mika. Kemudian ada bulan Maret, Sanggatsu, bulan Maret. Kalau 3 tahun, Sangnen. Itu yang tengah
Radikal yang tengah itu pendek atau sama panjang dengan yang paling atas, Sensei? Lebih pendek. Lebih pendek ya? 1, 2, 3 kayak gitulah kira-kira. Lebih pendek yang nomor 2, sedikit lebih pendek lah, atau mungkin kalau sama juga boleh, tapi yang paling terakhir itu pasti lebih panjang di antara 1 dan 2 nya. Lanjut 4. Kalau 4 dia begini, 1, 2, 3, 4, 5. Dia bisa yotsu untuk 4 benda atau yoka tanggal 4 gitu. Atau hari keempat gitu, bisa yoka. Kalau pakai shi, dia berarti untuk bulan shigatsu. Kemudian 4 tahun dia pakai yo. Nah, ini emang agak beda nih, khusus yang ini. Rata-rata kan yang lain sama nih. San, sanen, sangatsu. Nah, ini shigatsu untuk April. Kalau tahun dia pakai yo, yonen. Gitu, bukan shinen, yonen. Atau 4 orang, yonin. Seperti itu. Shi-nya dipakai untuk bulan berarti ini. Shigatsu. Bulan April. Kalau udah bilang. Dia kayak nempel, Sensei, tapi nggak nempel ya. Yang mana? Nomor 4 itu. Memang. Itu apa dia kanjinya bentuknya kayak nempel kan di kanan kiri. Yeah. Tapi padahal enggak ya. Harusnya nggak nempel sih. Tapi kalau dalam bentuk tulisan tangan, ya nempel pun nggak dipersoalkan. Yang penting begitu aja bentuknya tuh. Kanji 4. Tapi kalau kanji kayak gini biasanya untuk penulisan dokumen ya gitu-gitu yang legal. Kalau penulisan untuk kayak kita nulis tanggal itu tetap pakai 4 biasa ya. Jangan pakai 4 kanji. Gitu. Oke, lanjut. Udah? Sensei apa tadi? Kalau untuk dokumen 4 biasa. Kalau yang kanji untuk kapan? Kanji untuk hal-hal yang berbau legal. Untuk dokumen resmi pakai kanji. Dokumen resmi berarti dokumen kependudukan. Nah, itu pakai kanji. Oke, lanjut. Habis ini habis, jadi di rejoin lagi sekali lagi.
Oke, lanjut. Kanji 5 sekarang. Ini kanji 5, cara stroke ordernya 1, 2, 3, 4. Dia bisa dibaca Itsusu 5 benda, atau bisa Itsuka tanggal 5 atau hari kelima. Kemudian kalau Go berarti bisa pakai untuk bulan dan tahun. Gogatsu untuk bulan Mei, atau Gonen 5 tahun, atau 5 orang, Gonin, seperti itu. Tulis dulu. Kalau udah nulis, bilang. Udah, Sensei. Oke. Kemudian Roku. Nah, Roku 6. Seperti ini. Stroke ordernya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia bisa jadi bacanya Mutsu 6 buah, 6 benda, atau Muika. Muika untuk tanggal 6 atau hari ke-6. Kalau bulan Juni jadinya Roku, bacanya Rokugatsu, Roku. Atau untuk tahun Rokunen. Kalau 6 orang Rokunin. Nah, seperti itu. Next, Sensei. Kemudian 7, kanji 7, simple, cuma 2 guratan. Satu dari kiri ke kanan, terus turun ke bawah. Kanji 7 ini. Dia bisa dibaca Nanatsu. Nanatsu berarti 7 buah, 7 benda. Bisa dibaca Nanoka 7 hari, atau hari ke-7, tanggal 7. Dia dibaca Shichi kalau untuk tanggal bulan, tahun gitu ya. Shichigatsu, Shichinen, atau kalau untuk orang bisa dua-duanya tuh, Shichinin atau Nananing gitu ya, bisa dua-duanya. Jadi ada yang bisa dua-duanya, ada yang nggak bisa. Jadi ya itu mesti diapalin sih sebenarnya gitu. Tergantung nanti kita lihat konteksnya aja. Kalau udah bilang.
Sudah? Halo? Sensei, nanatsu apaan sih? Nanatsu 7. untuk benda. Nanatsu 7 benda, 7 buah apel. Nanatsu benda, buah. Kalau Nanoka tanggal 7. Oh, harus Sensei. Oke. Lanjut 8. 8 simpel juga, cuma 2. Hachi. Nah. Seperti ini 1, 2. Nah. Oke. Udah Sensei. Dia bisa yatsu untuk 8 buah, 8 benda. Kemudian bisa dibaca yoka. Itu tanggal 8 atau hari 8. Kemudian dia bisa dibaca hachi kalau jadi bulan, tahun, atau 8 orang. Hachigatsu bulan Agustus. Kalau 8 orang hachinin, kalau 8 tahun hachineng. Kalau jadi 800 jadi hapyaku. Udah Sensei. Oke, lanjut. 9. Kanji 9. 1, 2. Oke. 1, 2. Udah Sensei. Ya, dia bisa dibaca kokonotsu. Itu untuk benda, buah. Kalau untuk tanggal 9 atau hari ke-9 kokonoka. Kemudian untuk September dia jadi bacanya kugatsu, bulan September, kugatsu. Kalau 9 orang Q bacanya, Qnin. Nah, ini beda semua nih. Kokonotsu, kokonoka, kugatsu, Qnin. Kalau tahun 9 tahun Qnen. 900 Kyuhyaku. Nah, tulis dulu dah beserta penjelasannya. Kokonoka hari ke-9 apa tanggal 9 Sensei? Dua-duanya bisa. Kalau bilang hari ke-9 pakai kokonoka juga. Tanggal 9 pakai kokonoka juga gitu. Jadi khusus untuk hari pakainya kokonoka. Hari, tanggal gitu kan. Hari ke-9 kokonoka pakainya. Karena hari ke-9 dengan tanggal 9 beda loh ya. Kalau tanggal 9 kan ya berarti tanggal 9 gitu kan. Tanggal 9 Oktober. Tapi kalau hari ke-9 bisa aja kan bukan tanggal 9 kan. Bisa aja hal lain gitu kan. Oh, mungkin nanti kalau setelah hari ke-9 periksa lagi kandungannya gitu. Mungkin bisa juga begitu gitu ya. Kayak gitu, nggak tahu lah. Seperti hal-hal seperti itulah.
kosakatanya nanti. Berarti khusus 9 aja sensei, Kokonoka aja ya. Iya. Kokonoka. Udah, lanjut. Oke sensei. Oke, 10 ju. Nah, ini kayak tanda plus ju. Tetap dari kiri dulu baru ke kanan, terus baru dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Nah, seperti ini nih. Konsep yang tepat, apakah dari atas dulu baru kiri, apa kiri dulu baru atas? Nah, ini jawabannya. Kiri dulu ke kanan, baru dari atas ke bawah. Oke? Dia bisa dibaca to untuk 10 benda, 10 buah gitu kan, to. Atau toka. Kalau toka berarti hari ke-10 atau tanggal 10, toka. K-nya itu soalnya dari kanji hari soalnya. Gitu. Toka. Kalau bulan 10 atau bulan Oktober, Jugatsu. Nah, kayak ju. Kayak ju biasa, ju 10-nya. Atau 10 tahun, Junen, Juneng. Gitu. Lanjut. Sekarang ratusan. Ratusan hyaku. Kanji ratusan. Udah? Udah ditulis? Udah sensei. Oke. Ya, dia bacanya hyaku biasanya. Hyaku doang atau pyaku. Kalau kayak 600 berarti ropyaku gitu kan. Kada su kecil sama hi-nya jadi pi, jadi p. Ropyaku atau 800 hapyaku. Nah, ini. Kalau 300 sanbyaku. Nah, jadi memang cuma kanji ratusan doang nih. Nggak ada kanji arti lain dia. Hyaku, pyaku, byaku. Nah, tergantung nominalnya aja ada berapa tuh. 600 kah, 300 sama 800. Bedanya di situ aja. Tulis deh, tulis. Udah sensei. Oke, lanjut. Selanjutnya ribuan, thousand. Satu dari atas ke bawah, tapi dari kanan ke kiri ini dia sekarang kayak gitu. Ada yang begini, dari atas ke bawah, tapi dari kanan ke kiri. Nah, kayak gitu ya. Terus baru 2 dari kiri ke kanan lagi, tutup 3 gitu. Oke? Udah ditulis? Udah sensei. Oke, lanjut. Jadi sengeng 1000 yen gitu kan, sengeng. Atau sanzeng. Nah, kalau 3000 doang nih beda nih. Sisanya kan sama. Seng-seng semua nanti. Kalau 3000 doang yang beda, sanzeng, pakai Z gitu ya, zengnya. Sanzeng eng. 3000 yen.
Atau bisa nanti dia bisa untuk kanji Chiba. Nah, nanti ini Chiba itu nama prefektur di Jepang, Chiba. Nah, Chi bacanya dia kayak gitu. Cuman itu doang sih, nggak ada lagi. Chiba. Oke. Baknya itu kanji ini, kanji daun nanti. Ada kotoba. Nah, itu kotoba itu adalah baknya ini nih nanti. Mirip sama Chiba, bak. Nah, oke, lanjut ya. Udah? Udah sensei. Sekarang 10.000. Nah, 10.000 mang. Kanjinya, nah 1 dari kiri ke kanan di atas, 2, nah 2-nya di sini dulu nih, set, nah ada 3, tutup. Udah? Tulis. Baru sensei. Hai. Dia bisa ichi mang eng, ya kan, mang berarti di tengah tuh ichi mang, atau apalagi nih, bangkoku, semua negara, bangkoku. Coba kita cek di sini apakah emang bisa bang dia. Banji, nah, banin berarti bisa nih, bang. Bangnya itu berarti semuanya, many, all. Bisa bermakna semua. Bang. Tapi nanti tergantung. Ini kan nggak semuanya semua bisa pakai bang, karena nanti ada subete. Ada lagi untuk bilang semua apa gitu, semua orang. Banzai pakai ini juga ya. Banzai. Apa banzai? Oh, zai-nya tuh dari kanji ini, kanji usia ya ternyata. Banzai, semua usia gitu kali ya maksudnya. Oke lah. Lanjut. Udah tulis? Udah sensei. Oke. Kemudian yen. Eng. Nah, bacanya eng. Y-nya hilang, eng gitu. Nggak ada cara baca lain kalau dia. Cuman satu cara bacanya, eng doang. Mata uang Jepang. Eng. Oke, cara nulisnya lupa. Yen. Eng. Atas ke bawah, terus 2 kiri ke kanan bawah, ada cengkok dikit, 3 dari atas ke bawah tuh di tengah, baru tutup 4. Oke? Udah sensei. Oke, lanjut. Ini tahun sekarang nih. Tahun itu bisa toshi, bisa neng. Toshi. Ada 2 cara bacanya nih. Nah, urutan guratannya seperti ini, ditulis
Udah? Halo? Halo, halo. 1, 2, 3, 4. Tulisan saya sabar. Iya, iya, oke. Udah Sensei. Oke. Dia bisa dibaca Toshi, bisa dibaca Neng. Kalau Toshi berarti Toshi Ue, ya kan? Toshi Ue itu artinya orang yang lebih tua, Toshi Ue. Toshi Ue. Toshi Ue. Nih, senior Toshi Ue. Orang yang lebih tua atau senior Toshi, atau bisa Kotoshi. Tahun ini Kotoshi. Nah, ini boleh deh. Tulis dulu deh. Yang Toshi Ue. Berarti orang tua masuk ya Toshi Ue. Orang lebih tua. Kalau nenek. Toshiori. Nih ada lagi, beda. Orang tua Toshiori. Gitu. Tapi kanjinya susah nih yang yorinya. Tulis aja pakai ini dulu, pakai hiragana yorinya. Bisa kan tulis yori hiragana? Bukan kanji N5 N4, kecuali kamu mau belajar dari sekarang kanji N3 nih. Tapi itu ribet. Orang tua Toshiori. Tapi kalau orang yang dituakan bisa juga Toshi Ue tadi itu. Yang lebih senior lah intinya. Orang yang lebih senior kan belum tentu orang tua kan, bukan tentu lansia. Nah, kalau lansia Toshiori. Oke. Kemudian kalau Neng, dia bisa jadi yang tadi ya, Echineng, Nineng, Sanen gitu kan, 3 tahun, 10 tahun, Juneng, atau misalkan Raineng atau Kyonen. Nah, kanji Rai-nya nih kalian belajar juga nih, Rainen. Rainen tuh tahun depan, Rainen. Kanji Rai-nya nih kanji Kuru, kanji Kimas, kanji datang. Gitu. Jadi ini udah mulai banyak nih padanan kanji dari tahun tuh banyak. Tahun depan, tahun ini. Kalau tahun ini jadi Kotoshi, ya kan? Seperti itu. Setiap tahun Maitoshi. Nah, udah mulai banyak padanannya nih sekarang. Oke. Kalau udah nulis bilang ya. Udah Sensei. Oke. Sekarang latihan membaca kanji. Ini cara bacanya dari kanan ke kiri, ya. Dari kanan atas ke kiri bawah. Oke?
Coba dibaca. Siapa? Yuvita mau baca nggak? Namanya Sensei. Ya, yang ini. Dari sini. Ichi itu ya, Sensei. Iya. Terus ke bawah. Chiyaku. Nah, lanjut ininya. Ini satu kesatuan. Oh. Ichi aku weng. Ichi. Ini Ichi, koma, Hyakueng. Nah, kemudian lanjut. Ini apa? Ini Oke, ini. Kemudian bawahnya apa? Yang ini. Rori. Ini satu kesatuan juga. Sampai habis satu kesatuan nih, yang saya lingkarin merah. Ke kanji benar nggak? Roku weng apa ini? Rakueng kuyaku yak rakueng kueng yaku gitu kan. Salah rakueng Kelihatan yang di sebelah ini? Apa kurang gede? kelihatan sih, Sensei. Bacanya apa? Kalau yang di sini takutnya mungkin kurang jelas nih. Nah, ini mungkin harusnya jelas nih, sebelah kiri. Gimana bacanya? Baca dari kiri kan ya, Sensei? Iya, ini kalau ini dari kiri. Rakueng. Ini eng. Eng ya, Sensei? Eng. Ini apa, kanji apa? Yang bulan? Seng ya. Ya. Berarti Rokuseng. Rokuseng. Rokusengku. Kemudian? Iku ya itu, Sensei. Iku. Nah, ini apa, kanji apa? Kanji 9 ya? 9, Sensei. Q. Rakusengkyu. Rakusengkyu yaku. Eng. Hai, oke. Rakusengkyu hyaku eng. Seperti itu. Rakusengkyu hyaku eng. Nah, itu bacanya ya. Oke. Lanjut. Kemudian Wulan mau latihan nih. Bacanya apa? Kelihatan? Ini? Halo Wulan? Yang mana, Sensei? Yang ini? Ini? Kelihatan nggak? Ion itu, Sensei. Yong, ya betul. Yong, kemudian bawahnya? Ke bawah.
Satu-satu atau gimana Sensei? Satu kesatuan tuh. Satu kesatuan. Ini satu kesatuan. Dibaca satu kali. Nah, ini coba gimana nih? Udah saya ketikin nih di samping kiri. Yang dari kiri gimana ini? Ayo. Ichi, go. Bener nggak? Ini bukan go. Ini apa? Iya. Bukan go ya. Ini bukan go. Ini apa? Ini mang. Ichimang. Ichimang apa? Kanji apa ini? Mango ya Sensei. Itu Nana ya? Kemudian lanjutin, sampingnya apa? Ichimang Nana apa? Teng. Yang ini kanji apa? Teng ya Sensei. Seng. Seng, ribuan. Ichimang Nana Seng, belakangnya terakhir? Eng. Yen. Oke. Lanjut. Bawahnya. Ini kanji apa? Yang ini? Yang ini dulu sebelum koma. Go. Ya, go 5. Kemudian bawahnya kalau nggak jelas Go Yokagetsu. Hah? Go Yokagetsu bener ya? Hai, Yokagetsu. Yokagetsu. Kalau Yokagetsu itu artinya ya, artinya adalah bulan keempat ya, gitu, seperti itu, atau untuk menunjukkan 4 bulan lamanya gitu. Jadi untuk menunjukkan frekuensi, bukan untuk menunjukkan bulan Februari, Maret, April gitu. Kalau bulan April dia tetap Yokagetsu. Shigatsu gini. Shigatsu. Ini bulan April. Nah, oke. Jadi ada bedanya nih. Kalau ada K-nya itu artinya menunjukkan kira-kira dia mungkin kerja 4 bulan gitu ya lamanya, kerja kontrak gitu ya 4 bulan lamanya. Tapi kalau untuk bilang bulan April, nah begini, Shigatsu. Nah ini Shigatsu ini bacanya, Shigatsu. Kalau ini jadi Yokagetsu. Nah, ada perubahan dari gatsu jadi getsu. Boleh ditulis dulu tuh. Ada perubahannya soalnya. Ada yang berubah cara bacanya terutama. Pada kanjinya tuh nggak ada perubahan signifikan kan sebenarnya. Cuma ditambahin K doang di tengah. Tapi cara bacanya jadi berubah. Tulis dulu. Kalau udah bilang.
Udah, Ulan? Yovita? Halo? Nulisnya udah Sensei. Tulisnya udah, oke. Oke, sekarang kanji berikutnya nih. Ini abis ini mau lanjut apa udahan? Tinggal 2 menit lagi soalnya. Halo? Kayak udah lah Sensei. Oh, oke, ya udah. Besok lagi Sensei. Iya. Udah malam soalnya. Gitu. Oke, kalau gitu. Jadi Kasih, Sensei. ya seperti ini nih, belajar kanji panjang gitu kan. Seperti itu. Lama, prosesnya lama belajar kanji. Tapi ya mau nggak mau, kalau emang mau bisa belajar kanji, bisa membaca, ya kayak gini prosesnya ini panjang gitu. Saya sampai sekarang masih belajar kanji juga kayak gitu, nggak berhenti belajarnya, harus komitmen terus. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti ya kita sudahi dulu kelasnya. Kasih Sensei. Ya, oke. Arigato Sensei. Otsukare sama desu, minasan. Konbanwa desu. Ya, Konbanwa. konbanwa, oyasumi nasai. Baik Sensei, arigato. Sensei.